Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Devira dari jurusan Akuntansi BP16 Universitas Andalas. Di sini saya akan presentasikan penelitian saya, yaitu mengenai analisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-filing di Kota Padang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakni Pak Rahmat Kurniawan, yang selama ini sudah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dan memberikan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya saya juga ingin berterima kasih kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan masukan-masukan yang sangat berarti hingga penelitian ini dapat menjadi lebih baik lagi. Penelitian ini terdiri dari 5 topik pembahasan, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 1, yakni pendahuluan. Baiklah, yang pertama latar belakang. Salah satu sumber pendapatan negara memberikan kontribusi paling besar dalam kemandirian anggaran negara adalah pada sektor perpajakan. Pajak yang dibayarkan akan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional yang berkesinambungan demi mensejahterakan masyarakat. Rustianingsih pada tahun 2011 menyatakan bahwa pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, yang berarti jika pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat, maka pendapatan masyarakatnya juga mengalami peningkatan sehingga mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu, sebagian besar pengeluaran pemerintah masih mengandalkan pajak sebagai sumber pembiayaan, mulai dari pembayaran gaji pegawai, pemberian subsidi, pembayaran utang luar negeri, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perpajakan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Indonesia pada saat ini menganut self-assessment system, di mana di dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wajib bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya dengan benar. Penerimaan pajak yang optimal dapat diketahui dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial. Oleh karenanya, kepatuhan wajib pajak yang dibantu dengan pelayanan fiskus yang baik merupakan faktor penting dalam mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh hampir seluruh negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak diartikan sebagai perilaku memenuhi kewajiban pajak oleh wajib pajak serta memperoleh hak perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemanfaatan pajak sebagai sumber pendapatan negara akan berhasil apabila setiap wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Menyikapi kebutuhan wajib pajak akan tingkat pelayanan yang semakin baik, cepat, dan keinginan untuk mengurangi biaya administrasi laporan pajak menggunakan kertas, maka Direktorat Jenderal Pajak berusaha memberikan pelayanan prima, yaitu dengan melakukan inovasi dalam pelayanannya. Salah satu dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Seiring dengan teknologi informasi yang terus berkembang, kantor pelayanan pajak berusaha untuk melakukan pembaruan sistem agar dapat dilakukan secara online dan real time. Salah satunya adalah dikeluarkannya e-filing. E-filing adalah satu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau perusahaan penyedia jasa aplikasi seperti online pajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara online kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya di rumah ataupun di kantor. Oleh karenanya, e-filing diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat membantu wajib pajak untuk terhindar dari sanksi perpajakan. Penelitian tentang sistem e-filing ini telah dilakukan oleh beberapa orang, diantaranya oleh Suherman dan kawan-kawan pada tahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan e-filing belum cukup maksimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang meneliti tentang analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan kepatuhan wajib pajak setelah penerapan e-filing. Gusma Dwi Afianto dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang meneliti tentang analisa peranan e-filing dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi menyimpulkan bahwa
E-filing dapat menumbuhkan suatu kepatuhan sukarela bagi wajib pajak. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo dan kawan-kawan pada tahun 2018, serta penelitian yang dilakukan oleh Nikomon dan kawan-kawan pada tahun 2019. Mereka sepakat bahwa penggunaan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan melaporkan SPT-nya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah menggunakan e-filing di Kota Padang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada saat sebelum dan sesudah diterapkannya e-filing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama dalam pelaporan SPT tahunan sebelum dan sesudah diterapkannya e-filing. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademisnya yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat menambah kepustakaan yang dibutuhkan untuk penelitian yang memiliki pembahasan yang serupa sehingga dapat dijadikan referensi dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang perpajakan. Kemudian yang kedua, manfaat praktis yaitu dengan diketahuinya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT tahunan sebelum dan sesudah diterapkannya e-filing diharapkan dapat dijadikan masukan dan juga bahan evaluasi oleh pemerintah maupun aparatur pajak. Baiklah, selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori. Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu teori kepatuhan. Teori kepatuhan atau compliance theory merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan memberikan motivasi bagi seseorang, kelompok, ataupun organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Tahar dan Rahman pada tahun 2014, kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar diri individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah, yakni DJP, dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi wajib pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system, seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan atau compliance theory. Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku wajib pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ihwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Teori kedua yaitu teori atribusi. Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Harold Kelly pada tahun 1972. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Teori atribusi juga merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada di bawah kendali individu itu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berlaku demikian oleh suatu kondisi atau lingkungan.
Maksud dari teori ini lebih memfokuskan pada perilaku terhadap individunya. Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini akan menggunakan teori atribusi karena dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku individu. Misalnya, perilaku berdasarkan faktor internal adalah seperti kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela untuk memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan melaporkan SPT-nya tepat waktu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti adanya paksaan atau teguran dari pemerintah setempat untuk segera membayar pajak secara tepat waktu. Konsep perpajakan. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak yang pertama yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak ada dua. Yang pertama, fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Yang kedua yaitu fungsi reguleran atau pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selanjutnya yaitu teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak ada 5. Yang pertama teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori daya pikul, yang keempat teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti, dan yang terakhir yaitu yang kelima teori azas daya beli. Jenis pajak. Jenis pajak yang pertama yaitu menurut golongan. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya, menurut sifat. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak, atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggalnya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Selanjutnya menurut lembaga pemungut. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak negara, yaitu pajak pusat, atau pajak daerah, dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah PPH, PPN, PPNBM, PBB, serta bea peroleh hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1, yaitu pajak provinsi, maupun daerah tingkat 2, pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, azas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu stelsel nyata atau real, stelsel anggapan atau fiktif, dan stelsel campuran. Selanjutnya, azas pemungutan pajak.
Terdapat 3 azas pemungutan pajak, yaitu yang pertama azas domisili atau azas yang berdasarkan tempat tinggal, yang kedua azas sumber, dan ketiga azas kebangsaan. Selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu yang pertama Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua yaitu Self Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga yaitu Withholding System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak. Definisi wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian wajib pajak menurut Rudiatmoko pada tahun 2009 yaitu wajib pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkenaan dengan sasaran pajak atau objek pajak, sedangkan syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek pajak. Selanjutnya yaitu surat pemberitahuan atau SPT. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Angka 11 menyebutkan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi, wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Terdapat beberapa cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan, yaitu secara langsung yang dikirim melalui pos, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, ataupun melalui e-filing. Konsep kepatuhan pajak. Yang pertama, pengertian kepatuhan pajak. Pengertian dari kepatuhan pajak itu sendiri adalah kesadaran bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan, dan menyatakan kembali surat pemberitahuan. Nurmantu pada tahun 2005 menyatakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya indikator kepatuhan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 PMK 03 Tahun 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Dan yang keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Siti, Haris, dan Intan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Di antaranya adalah yang pertama, kemauan membayar pajak. Ketika seseorang memiliki kemauan untuk membayar pajak, maka hal ini membuktikan bahwa orang tersebut telah mengetahui tentang pengetahuan perpajakan, khususnya dalam membayar pajak.
Yang kedua yaitu kesadaran wajib pajak. Ketika setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka akan tercipta kepatuhan wajib pajak yang baik. Yang ketiga, pengetahuan peraturan perpajakan. Meningkatkan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan secara formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga akan tercipta kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Semakin paham wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, maka akan semakin sedikit wajib pajak yang melalaikan dalam pembayaran pajaknya. Dan yang kelima, persepsi efektivitas sistem perpajakan. Persepsi yang baik dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan saat ini yang lebih efektif dan tentunya lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Yang keenam, kualitas layanan terhadap wajib pajak. Pemberian pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan, dan juga kepastian hukum. Selanjutnya, konsep e-filing system. Pengertian e-filing system. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, yang dimaksud dengan e-filing atau lapor pajak online adalah penyampaian SPT atau surat pemberitahuan melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh DJP. E-filing atau lapor pajak online ini dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan adanya e-filing dapat mengurangi antrean di kantor pelayanan pajak atau KPP, sehingga akan lebih efektif dan efisien. Selain dapat menghemat dari segi biaya, penggunaan e-filing ini dapat membantu dalam pengurangan penggunaan kertas, perangko, dan data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan internet. E-filing adalah suatu cara atau suatu proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan penyedia jasa aplikasi seperti online pajak yang menyediakan lapor pajak secara online real time. Online berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajaknya melalui internet di mana saja dan kapan saja. Sedangkan kata real time artinya bahwa konfirmasi dari DJP dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data SPT yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik. Tujuan dari e-filing ini adalah yang pertama mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak jika sudah menggunakan fasilitas e-filing, sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta dikirim langsung ke database DJP dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. Dan yang ketiga, e-filing mempermudah penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima DJP serta keamanan jauh lebih terjamin. Kelebihan dari e-filing sistem ini adalah, menurut Nur pada tahun 2010, dengan adanya sistem e-filing memberikan beragam manfaat bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bagi wajib pajak dengan adanya sistem e-filing ada sebagai berikut. Yang pertama, membantu untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik pada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPT-nya dari rumah ataupun tempat kerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau tempat lain yang bisa mengakses internet. Dan yang kedua, karena sistemnya melalui sarana elektronik, penyampaian SPT dengan aplikasi e-filing dapat dilakukan setiap saat, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini meningkatkan efisiensi, menekan biaya dan waktu. Yang ketiga, efisiensi waktu wajib pajak cukup duduk di depan komputer yang terhubung dengan jaringan internet untuk melakukan pelaporan tanpa mendatangi KPP. Yang keempat, menekan biaya dengan mengurangi penggunaan kertas. Dan yang kelima, mendapatkan real-time acknowledgement atau konfirmasi laporan wajib pajak. Artinya wajib pajak menerima konfirmasi untuk laporan yang telah dilakukan secara langsung pada saat laporan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, pelaporan SPT lebih efisien dan aman karena data tersimpan dalam bentuk elektronik dan terenkripsi, terintegritas, dan non-repudiation atau tak terelakkan. Yang ketujuh, beberapa ASP menambah fasilitas dengan menyediakan kemudahan mengenai informasi perpajakan seperti kalkulator pajak, kurs pajak, peraturan pajak terkini, dan informasi lainnya seputar pajak. Dari segi efisiensi meningkat karena jika terjadi kesalahan input data dan sebagainya, aplikasi yang digunakan untuk pengisian laporan atau ISPT akan melakukan pengecekan secara otomatis dan dapat segera dilakukan perbaikan.
Kesembilan, sederhana dan nyaman. Tidak perlu antri menyampaikan SPT dan bisa dilakukan di mana dan dari mana saja selama dapat terhubung dengan internet. Dan yang terakhir, sentralisasi penyampaian SPT pajak pertambahan nilai bagi wajib pajak badan yang memiliki beberapa kantor cabang dapat dilakukan dengan aplikasi e-filing sehingga dapat mempermudah konsolidasi pelaporan PPN antar cabang. Selain memiliki kelebihan, e-filing memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah perpindahan pelaporan pajak konvensional ke pelaporan digital terlihat mudah, namun di lapangan bisa terjadi berbagai permasalahan. Yang kedua, wajib pajak masih harus mengirimkan SPT-nya secara manual. Hal ini dikarenakan kondisi sistem teknologi informasi yang belum didukung oleh perangkat aturan telematika yang mengatur tentang validasi dokumen elektronik. Selanjutnya yaitu akses jalur koneksi internet di Indonesia masih belum optimal. Yang keempat, terdapat perbedaan format data digital yang dimiliki oleh wajib pajak dengan ASP serta Direktorat Jenderal Pajak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian oleh pihak ASP agar format data digital yang ada bisa kompatibel dengan format yang dimiliki oleh. Baiklah, selanjutnya penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, saya berpedoman pada penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian terdahulu yang saya jadikan referensi diantaranya adalah pada tahun 2015 ada Rizka Nur Fajarwati dan kawan-kawan, dan yang kemudian Maman Suherman dan kawan-kawan. Pada tahun 2016 penelitian terdahulu yang saya menjadikan referensi adalah Rusma Dwi dan kawan-kawan, Apriliani dan kawan-kawan, dan Dwi Aprilia dan kawan-kawan. Pada tahun 2017 Lina Nurlaila. Pada tahun 2018 Suprayogo dan Muhammad Hashim, Yuliano Osvaldo dan M. Budiantara, Jumadil Ismail dan kawan-kawan, dan selanjutnya ada Nisa Olivia. Dan pada tahun 2019 ada penelitian dari Nikomang dan Nanik N, dan Komang Dewi dan Nilusari. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kerangka penelitian yang dapat dilihat pada slide ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengembangan hipotesis. Setelah pemaparan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya dan didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini dapat merumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut. H0, tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan sebelum dan sesudah penerapan e-filing system. Dan HA-nya, terdapat perbedaan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan sebelum dan sesudah penerapan e-filing system. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian explanatory merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian explanatory menjelaskan suatu fenomena sosial khusus tentang mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Padang. Dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sudah memiliki NPWP. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah pernah menggunakan e-filing system. Dan yang ketiga, berdomisili di Kota Padang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah proportive sampling. Berdasarkan rumus Slovin, didapat 100 orang yang akan menjadi responden pada penelitian ini. Operasional variabel penelitian adalah kepatuhan sebelum penerapan e-filing system dan kepatuhan sesudah penerapan e-filing system. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis datanya data kuantitatif dan sumber datanya merupakan data primer. Metode pengumpulan data yakni menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Selanjutnya teknik analisis data yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kualitas data, dan teknik pengujian hipotesis. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu analisis dan pembahasan. Deskripsi objek penelitian. Dilihat pada tabel, total kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang berjumlah 100 tersebut dinyatakan lengkap sehingga dapat diproses dan dianalisis karena sudah memenuhi kriteria penelitian. Selanjutnya demografi responden. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Pada tabel terlihat bahwa demografi responden yang mengisi kuesioner ini didominasi oleh wanita yakni berjumlah 69 orang dengan persentase 69% dan sisanya responden pria berjumlah 31 orang dengan persentase sebesar 31%. Yang kedua, demografi responden berdasarkan usia. Berdasarkan tabel yang ada,
dapat dilihat bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebagian besar memiliki rentang usia 41-50 tahun, yaitu berjumlah 38 orang dengan persentase 38%. Selanjutnya pada rentang usia di atas 50 tahun berjumlah 22 orang dengan persentase 22%. Rentang usia 21-30 tahun berjumlah 21 orang dengan persentase 21%. Dan terakhir pada rentang usia 31-40 tahun berjumlah 19 orang dengan persentase 19%. Selanjutnya demografi responden berdasarkan pendidikan terakhir. Terlihat bahwa responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang terbanyak berasal dari pasca sarjana, yakni berjumlah 61 orang dengan persentase 61%. Selanjutnya sarjana berjumlah 27 orang dengan persentase 27%. Kemudian yang berasal dari diploma dan SLTA memiliki jumlah yang sama, yaitu masing-masing 6 orang dengan tingkat persentase masing-masingnya 6%. Selanjutnya berdasarkan pekerjaan. Dapat diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai PNS berjumlah 33 orang dengan persentase 33%. Selanjutnya responden yang bekerja sebagai karyawan swasta berjumlah 31 orang dengan persentase 31%. Responden yang bekerja sebagai wira swasta berjumlah 2 orang dengan persentase 2%. Dan terakhir memiliki tingkat presentasi terbesar yaitu sebesar 34%, berjumlah 34 orang memilih jenis pekerjaan lainnya. Selanjutnya demografi responden berdasarkan lamanya menggunakan e-filing system. Pada karakteristik lamanya responden telah menggunakan e-filing system, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar waktu penggunaan e-filing system oleh responden adalah lebih dari 1 tahun, yakni berjumlah 82 orang dengan tingkat presentasi 82%. Selanjutnya untuk jangka waktu 1 tahun berjumlah 18 orang dengan presentasi 18%. Uji statistik deskriptif. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai terendah sebelum e-filing adalah sebesar 23, nilai tertinggi 38, dan nilai rata-rata sebesar 29,31 dengan standar deviasi sebesar 3,174, yang artinya terdapat penyimpangan sebesar 3,174 dari nilai rata-rata sebesar 29,31. Sedangkan setelah e-filing nilai terendah sebesar 36, nilai tertingginya 45, dan nilai rata-rata sebesar 41,86 dengan standar deviasi 2,985, yang artinya terdapat penyimpangan sebesar 2,985 dari nilai rata-rata yang berjumlah 41,86. Selanjutnya uji instrumen data, yaitu yang pertama uji validitas. Hasil uji validitas dapat dijelaskan bahwa variabel sebelum penerapan e-filing system dengan 8 butir pertanyaan memiliki nilai KMO sebesar 0,730 yang mana besar dari 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen untuk mengukur variabel sebelum penerapan e-filing system adalah valid. Dan untuk variabel sesudah penerapan e-filing system dengan 9 butir pertanyaan, nilai KMO-nya adalah 0,872 yang dimana lebih besar juga dari 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen untuk mengukur variabel setelah penerapan e-filing system adalah valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha dari variabel sebelum penerapan e-filing system 0,567 dan dari variabel sesudah penerapan e-filing system 0,855. Hal ini menjelaskan bahwa semua variabel dalam penelitian ini handal atau reliable, karena hasil dari uji reliabilitas dengan SPSS menggunakan Cronbach alpha menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach alpha besar dari 0,5, sehingga variabel-variabel penelitian ini layak untuk diujikan ke pengujian hipotesis selanjutnya. Selanjutnya uji normalitas. Dapat kita lihat bahwa nilai normalitas untuk variabel sebelum penerapan e-filing dan sesudah penerapan e-filing nilai asymmetric masing-masing sebesar 0,022 dan 0,010, sehingga dapat kita katakan bahwa data belum berdistribusi normal. Karena data belum berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji normalitas unstandardized residual. Setelah menggunakan unstandardized residual, dapat kita lihat bahwa nilai asymmetric variabel sebelum dan sesudah penerapan e-filing sebesar 0,214 lebih besar dari alfanya 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas. Baiklah, selanjutnya hasil pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji Perti-test dilakukan untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara sebelum dan sesudah penerapan e-filing system terdapat perbedaan. Pada tabel 1 yang ada di slide, dapat kita lihat bahwa untuk data kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan e-filing system mempunyai nilai mean sebesar 29,31 dengan N sebanyak 100 responden.
Untuk data kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesudah penerapan e-filing system mempunyai nilai min sebesar 41,86 dengan N sebanyak 100 responden. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan e-filing system lebih kecil daripada rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesudah penerapan e-filing system. Hal ini terlihat dari jumlah min naik dari 29,31 menjadi 41,86. Standar deviasi yang menunjukkan keheterogenan dari data sebelum dan sesudah penerapan e-filing system sebesar 3,174 dan 2,985. Standar error min dari data sebelum dan sesudah penerapan e-filing system sebesar 0,317 dan 0,298. Standar error min menggambarkan sebaran rata-rata sampel terhadap rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel. Pada tabel 2 dijelaskan bahwa tingkat signifikansi dari uji ini adalah sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan terhadap hipotesis yang diajukan adalah jika nilai sig kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, dan begitu juga sebaliknya. Dapat dilihat dari tabel tersebut, nilai sig-nya adalah sebesar 0,000 di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya dalam pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan e-filing. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu penutup. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hipotesis yang dianalisis dengan menggunakan uji Perti test dengan bantuan SPSS, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya dalam pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan e-filing. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji Perti test yang menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesudah penerapan e-filing sebesar 41,86 yang lebih besar dari nilai rata-rata sebelum penerapan e-filing sebesar 29,31 dengan selisih rata-rata sebesar 12,55. Baiklah, selanjutnya keterbatasan. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu dan keadaan menyebabkan peneliti kesulitan dalam mendapatkan responden yang bersedia mengisi kuesioner. Yang kedua, penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan Google Form, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang kurang objektif, serta pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden, sehingga menimbulkan hasil yang kurang menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya, saran. Yang pertama yaitu menambah jumlah responden untuk seluruh kategori pekerjaan wajib pajak sehingga hasil penelitian dapat memenuhi persepsi seluruh wajib pajak. Yang kedua, menambah cakupan wilayah penelitian sehingga hasil penelitian dapat mewakili seluruh persepsi dari wajib pajak dan dapat membandingkan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-filing antar daerah. Yang ketiga, bagi instansi terkait agar mengadakan sosialisasi mengenai cara pengisian e-filing yang benar agar semua wajib pajak dapat meningkatkan dan tidak lagi mengalami kesulitan terhadap adanya e-filing ini. Dan yang keempat, peneliti selanjutnya mungkin dapat menambah metode lain dalam pengumpulan data sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat. Baiklah, kita masuk ke implikasi penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih mempermudah sistem administrasi perpajakan dan dapat memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, baik sosialisasi mengenai informasi seputar perpajakan maupun sosialisasi mengenai pelatihan penerapan sistem administrasi perpajakan, serta diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan internet sebaik mungkin untuk dapat mencari informasi mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Baiklah, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.